Ini kan saya pernah cerita di sini di mana nih? Guru dari guru saya namanya Syekh Husain Usairan Al-Lubnani, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah Thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami' di Lebanon. Itu zikir Pak, ba'da salat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan? Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung sama nggak mancung. Ya. Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Syaziliyah di sana zikirnya kayak di sini. La ilaha illallah. Itu Syaziliyah, ternyata Syazili Al-Qadiri. Kalau di sini kan An-Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah, pasti zikirnya kenceng. Ini orang Syiah mau main-main, ikut goyang-goyang pala. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang getaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Lihat kiri kanan, coba kepalanya miring. Dicoba Pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan, la ilaha, pas illallah hanyut, terbawa arus karena dia di dalamnya kosong, hanyut, hilang benar. Tiba-tiba dia bangun dia lihat kok nggak ada orang zikir. Ternyata dia masuk ke alam barzakh, dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka, nggak bisa jawab, lepotan, digampar-gampar, disiksa. Udah lama, udah rasanya ribuan tahun, terjadi kiamat, dibangkitkan, lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbang, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang berzikir. Pas masuk ke sirat jatuh, pas jatuh bangun dia. Orang-orang baru selesai kayak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru selesai. Karena Muhammad Rasul itu narik dia keluar lagi. Kejadian Pak, ini guru ahli hadis di hari akhir hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal Alfiyah, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau mau belajar hadis harus kuat bahasa. Untuk kelas kamu harus kuat Alfiyahnya atau Ujurumiyah. Dia pilihlah Alfiyah, 6 bulan dihafal. Berangkat pagi dihafal 2 bait, pulang dihafal 2 bait, malam dia setoran. 6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah. Menjadi mursyid agung di tanah Syam. Namanya Syekh Husain Usairan. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah Pak, itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau nggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir samaniyah qadiriyah. Orang baru afdalu dzikri la ilaha, kita udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Kami kalau di sana Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha. Itu setiap kali saya merem, saya diputar ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya, guru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan itu kerjaannya, katanya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani. Tapi ibu saya saja, dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah, itu kejadian.
Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. Nah, la ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik. Jadi walaupun nih kita nih coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati bener. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir bagus di tempat gua kali. Ya, bapak ini diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Iya, di sono udah macet, Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat kepada Allah itu. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang mesti bersolawat. Wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, solawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah sholawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah gua mah Allah. Aku Allah. Lah terus gimana dia ngomongnya? Nah itu rahasia Pak ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu ya. Ntar ada yang protes soalnya.